alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati, perbanyaklah mengingat atas nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang aku sudah kucurkan buat kalian semua, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku sudah menjadikan kalian semua mulia di atas dunia. Jadi kalau tadi ada yang berlaku antara Israel dengan Bani Israel itu sangat jauh. Jadi Bani Israel itu adalah kelompok manusia, komunitas manusia dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka notabene adalah keturunan para nabi Allah, bahkan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasihkan paparan, kasihkan edukasi kepada anak dan generasi kita. Justru inilah perjuangan kita, memberikan ilmu, memberikan knowledge kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka salah tafsir mana Bani Israel dan mana Israel. Apalagi sekarang banyak slogannya bukan Israel, apa? Israel. Nah, artinya harus kita bedain mana Israel, mana Bani Israel. Bahkan tadi kita baru pahami Yahudi saja itu ada kelompok. Ada Yahudi garis keras, ada Yahudi pro perdamaian. Tetapi kita yang selama ini mengenal adalah firman Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu yang selama ini kita telan. Tapi faktanya ternyata Yahudi juga tidak semua adalah Zionis. Maka kita doain, mudah-mudahan seperti Rasulullah mendoakan para Yahudi di zamannya, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kaum-kaumku, karena mereka belum tahu siapa aku yang sebenarnya. Siapa tahu di balik kejadian ini Allah punya strategi lain. Ternyata kekuatan umat Islam untuk menghadapi Zionis Israel bukan hanya dari umat Islam, tapi Allah munculkan dari umat-umat yang lain. Amin. Yang ketiga, yang saya tangkap dari paparan beliau, ketika beliau menyampaikan, bahkan muncul pertanyaan dari Ustaz Saiful, bagaimana mereka mampu meregenerasi masyarakat Palestina dan Gaza yang kalau kita bandingkan dengan mayoritas umat Islam di Indonesia khususnya jauh berbeda. Tapi kenapa mental anak-anak mereka lebih kuat, mental mereka lebih dahsyat, bahkan keimanan mereka sangat-sangat luar biasa, high class, bandingkan dengan anak-anak kita yang ada di Indonesia yang mayoritas muslim, yang mayoritas muslimah. Tapi bagaimana ketika isu Palestina dan Gaza, mereka hampir tidak memperdulikan keadaan tersebut. Betul? Fakta di lapangan, yang care, yang perhatian terhadap orang dan warga Palestina serta Gaza itu bisa dihitung rank usianya adalah 50 tahun ke atas. 50 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah itu sangat-sangat minim mereka untuk senantiasa mendukung dan mensupport masyarakat kita yang ada di Palestina dan Gaza. Maka kita tanamkan apa yang disampaikan, bahwasanya kunci daripada kekuatan iman dan tauhid mereka adalah di dalam pendidikan seorang ibunya. Maka Rasul katakan dalam satu hadisnya bahwa al-ummu madrasatun lil ibn, seorang ibu adalah madrasah terbaik bagi anaknya. Maka Palestina dan Gaza harusnya jadi potret besar buat kita. Oke lah kita tidak bisa berangkat ke sana. Oke lah kita tidak mampu menyumbangkan harta benda untuk membantu meringankan beban mereka. Tapi minimal potret kejadian Palestina dan Gaza ini menjadi pelajaran dan motivasi besar, khususnya buat kaum ibu, bagaimana untuk merefleksikan
mendidik anak-anak dan generasi di akhir zaman supaya mereka iman sama Allah, iman terhadap Al-Quran, iman kepada perjuangan Rasulullah, iman terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kumpul di tempat ini adalah bukan secara kebetulan, melainkan Allah takdirkan supaya telinga kita semua mendengar paparan yang disampaikan oleh orang terdekat yang hidup di jalur Gaza. Maka kita jadikan pelajaran 3 poin tadi. Yuk ibu-ibu, mari kita berjuang. Perjuangan kita tidak seberat mereka. Perjuangan kita tidak sedih mereka. Perjuangan kita penuh dengan kenikmatan. Kita bisa menikmati dan mendidik anak kita dengan air yang sangat luar biasa. Kita mampu mendidik anak-anak kita dengan memberikan suplemen makanan yang sangat luar biasa. Kita mampu memberikan gizi-gizi terbaik buat anak-anak kita, supaya mereka lebih cerdas, supaya lebih pintar untuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita selalu mundur dalam hal ini? Karena mungkin kualitas kita sebagai orang tua masih perlu dipertanyakan tentang perjuangan dan jihad kita menanamkan pendidikan terbaik untuk anak dan generasi. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita ditambah semangat oleh Allah untuk berjuang, khususnya memperjuangkan keluarga terbesar yang ada dalam hidup kita, menanamkan pendidikan iman dan tauhid kepada keluarga kita yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Oni. Kuncinya adalah semua ada di dalam kitab Allah Al-Quran. Maka Rasulullah tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah salah. Ketika Nabi Muhammad SAW sakaratul maut, maka Rasul katakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa itrati. Yaitu Rasul meninggalkan 2 pusaka terbaik. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk tanamkan cinta Al-Quran, cinta keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika esok lusa yang akan datang Allah panggil usia kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mangga untuk selanjutnya silahkan nilai perjuangannya kita aplikasikan berbentuk sunduk, nafkahkan rezeki terbaik kita buat saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza. Semoga sedikit, banyak, besar ataupun kecil yang sudah kita nafkahkan di jalan Allah, Allah gantikan di dunia ataupun Allah gantikan nanti di akhirat. Amin ya rabbal